Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Abidin, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas UIN Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 06230825385. Pada hari ini Rabu tanggal 15 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 1 Buduran kelas 8 dengan materi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kabar Pak Zainal baik. Marilah sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran pada hari ini, ada sedikit pantun dari Pak Zainal ya, sebagai penyemangat untuk pagi hari ini. Ikan lele, ikan sepat. Kelas 8I tetap semangat. Tepuk tangan buat kita semua. Baik anak-anak, hari ini marilah kita awali dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Semoga mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan apa yang dapat kita peroleh menjadikan sebuah ilmu yang bermanfaat. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih. Untuk absen kehadiran, ada yang nggak masuk anak-anak hari ini? Yang nggak masuk siapa ini? Atas nama siapa? Fandi. Fandi. Fandi sama? Nadia. Nadia. Terus apa lagi? Sudah. Baik, marilah kita sempatkan sejenak ya. Kita doakan semoga yang sakit hari ini segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Sehingga untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentar. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, coba saya besarkan dulu. Nah, yang belakang terlihat ya. Yang pertama, jadi nanti kegiatan pembelajaran ini kita akan mendapatkan 3 tujuan ini.
Yang pertama, kita dapat mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, kita dapat menyebutkan nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala beserta para nabi penerima daripada kitab-kitab tersebut. Dan yang terakhir, kita nanti akan dapat menjelaskan cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh anak-anak, tentu kita kalau melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Contoh, ketika kita bawa handuk, ketika kita masuk kamar mandi, tujuannya untuk apa? Mandi. Ketika kita bersuci, berwudu, tujuannya untuk beribadah. Kaitannya dalam pembelajaran kita hari ini, yakni membahas terkait iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, tujuannya 3 ini. Oke. Namun sebelumnya supaya kita tidak tegang, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu. Saya minta tolong untuk semuanya berdiri sejenak. Berdiri di tempat. Berdiri di tempat. Ya. Diikuti tampilan yang ada di layar, ya. Sudah siap semuanya? Siap. Siap. Yuk. Ayo semuanya, ayo. Awas kesapluk kontennya ya. Biar lemas-lemas, otot-otot yang kaku-kaku itu biar lemas. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Gimana? Sudah rileks ya? Sudah gak tegang seperti tadi. Kita masuk dalam materi, yakni tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, anak-anak, untuk pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah sebuah arti iman kepada kitab Allah memberikan satu keyakinan sepenuh hati, percaya bahwasanya iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai pedoman hidup di umat manusia yang ada di Quran surah An-Nisa ayat 136. Namun kita sebelum jauh menguraikan daripada iman kepada kitab Allah, saya tampilkan video lagi untuk sedikit kita simak
kronologi turunnya Al-Quran. Ada yang tahu nggak? Kenapa? Letak surat Al-Fatihah itu di mana sih? Di belakang apa di awal? Di awal surah. Di awal. Kenapa? Arti daripada Al-Fatihah itu apa? Pembuka. Dari sini sering kita jumpai ketika banyak sekali orang yang membaca surah Al-Fatihah, namun sedikit dari kita untuk menemukan satu makna daripada Al-Quran itu sendiri atau daripada surat itu sendiri. Kebetulan di sini saya contoh surat Al-Fatihah. Coba kita baca bersama-sama surat Al-Fatihah. Ta'awud, a'udhu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Coba dilihat di ayat nomor 5. Ya. Ada ayat ihdinas siratal mustaqim. Di sini ada satu makna bahwasannya dalam konteks kehidupan manusia, ya, kita kan manusia. Kita kan manusia. Jadi manusia dalam satu keterangan salah satu ulama ya menerangkan makna isi daripada surah Al-Fatihah, diantaranya terdapat 3 kategori manusia, 3 golongan manusia. Ya, yang pertama, golongan yang pertama adalah siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, golongan yang pertama adalah manusia yang diberikan anugerah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Di antaranya ada para nabi, para rasul, ya, para kekasih-kekasih Allah, ya. Itu golongan yang pertama. Ini mohon diperhatikan, nanti ada satu tugas untuk kalian, tugas presentasi, diskusi kelompok berkaitan dengan materi yang saat ini disampaikan Pak Zainal. Ya. Yang pertama adalah orang yang diberikan anugerah kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang pertama. Yang kedua, ghairil maghdubi. Golongan manusia yang kedua yang mana mereka tahu benar dan salah, namun masih sulit memberikan satu keputusan atau satu ketegasan bahwasannya ini benar, ini salah. Sehingga mereka kebingungan. Mereka kebingungan. Mana yang harus dilakukan, mana yang harus dia tinggalkan. Jadi dalam konteks hidupnya itu terhijab, tertutup akan nilai-nilai kebaikan. Seperti contoh ya, contoh, kita tahu bahwasannya kita beriman kepada kitab Allah, namun sebagai bentuk ekspresi iman kepada kitab Allah, kita merasa sulit untuk meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Coba terakhir kali kita baca Al-Quran itu kapan? Kita tanyakan dalam diri kita. Sejenak kita renungkan dalam diri kita. Ya, kalau memang dirasa masih sulit untuk meluangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, ini satu momentum yang sangat pas manakala materi ini
menjadikan materi yang penting dalam diri kita, dan kedepannya tatkala kita itu di rumah, kita sempatkan waktu kita untuk membaca Al-Quran sebagai bentuk wujud iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ya, yang kedua tadi, ghairil maghdubi, mereka yang tertutup akan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran dan mereka sulit untuk melakukannya. Yang terakhir adalah waladhdallin. Waladhdallin. Panjang sekali. Biasanya hafal ini. Biasanya kalau setelah waladhdallin itu apa? Amin. Gitu. Ya, aminnya bukan mengaminkan waladhdallin. Mengaminkan yang pertama. Siratal ladzina an'amta alaihim. Waladhdallin itu apa artinya? Tersesat. Kesasar. Kalau kita tersesat dari Wadung AC, tersesat di Sidoarjo, bisa kembali tak mboten? Bisa, karena jaraknya pendek. Tapi kalau tersesatnya jauh, kira-kira ada orang tersesat dalam kondisi yang sangat jauh dari tempat tinggalnya. Bisa kembali apa enggak? Ada yang jawab bisa, ada yang tidak. Ya. Ya, Google Map, Pak. Ya. Sekarang di era digital memang kita itu diperbantukan dengan namanya aplikasi Google Map. Lah, Google Map ini kalau kita tarik dalam konteks pembelajaran iman kepada kitab Allah, yakni Al-Quran. Injil diturunkan oleh Allah, bukan diturunkan oleh Nabi Isa. Ingat, jadi konteksnya tanda penghubung itu adalah diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Yang terakhir nih, coba, ayo Mbak dibaca. Yang terakhir, kitab yang keempat, ya. Kitab yang keempat adalah Al-Quran, diturunkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW berisi petunjuk hidup untuk seluruh umat manusia. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat teman kita yang sudah menjawab. Baik, saya lanjutkan yang berikutnya. Perbedaan kitab dan suhuf. Coba dibaca yang suaranya keras siapa? Dira. Dibaca Dira. Jadi dibaca perbedaan kitab dan suhuf. Perbedaan kitab dan suhuf. Kitab wahyu yang dibukakan seperti Al-Quran. Suhuf lembaran wahyu yang terpisah-pisah seperti yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam sebelum Taurat. Contohnya, suhuf Ibrahim berisi ajaran tentang keesaan Allah dan moralitas manusia. Nah, itu yang bawahnya apa keterangannya? Allah. Yang mungkin ayatnya nggak asing dalam kehidupan kita. Yang terakhir ayatnya ada ayat berbunyi Suhufi Ibrahim wa Musa. Dibuka surah Al-A'la sekarang. Quran surah Al-A'la. Awal ayatnya ada yang masih ingat? Sabbihis marabbikal a'la. Sudah ketemu anak-anak? Sabon, kita baca bersama-sama. Hitungan ketiga, kita baca ta'awudz. 1, 2, 3. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 275. Baik, yang terakhir ini ada satu kegiatan kita, yakni diskusi dan presentasi. Oleh karena itu, silakan anak-anak bisa bergabung membentuk kelompoknya. Silakan. Jumlahnya 33 ya, 33, ada yang tidak masuk 2. Silakan membuat kelompok seperti
seperti biasanya aja. Monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok 3 Yasin. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama terdapat Ataya, kedua Aska, ketiga Raka, keempat Yuan, kelima Arsya, dan terakhir saya. Di soal pertama, jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah SWT dan sebutkan 4 kitab beserta nabi penerimanya. Pertama, membenarkan dengan hati mempercayai bahwa semua kitab benar-benar berusia dari Allah SWT dan menjadi pedoman hidup bagi umat manusia. Pertama, Taurat, Zabur, Injil, dan terakhir Al-Quran. Lalu yang kedua, bagaimana fungsi dan peran kitab Allah SWT dalam kehidupan manusia di era digital. Jawabannya adalah sebagai petunjuk hidup pembeda antara yang benar dan salah, sumber hukum dan nilai moral. Perannya adalah mendorong manusia untuk bijak menggunakan teknologi, menumbuhkan semangat belajar, menjadi benteng dan pengaruh negatif dunia digital. Lalu yang terakhir terdapat sebagai pelajar, bagaimana cara kamu mengamalkan nilai-nilai yang tergantung di Al-Quran dalam aktivitas sehari-hari di rumah atau di sekolah? Jawabannya adalah patuh kepada orang tua, membantu pekerjaan rumah, rajin beribadah di rumah. Segitu presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil refleksi pembelajaran agama. Nomor 1, jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah Ta'ala dan sebutkan 4 kitab beserta nabi penerimanya. 1. Keyakinan penuh dalam hati bahwa Allah SWT menurunkan wahyu dalam bentuk kitab suci kepada para rasulnya untuk menjadi pedoman hidup manusia. Bagaimana fungsi peran kitab Allah SWT dalam kehidupan manusia dari era digital? Memberikan pedoman yang jelas dan kokoh dalam memahami kehidupan sehari-hari. 2. Bagaimana fungsi peran kitab Allah dalam kehidupan manusia di era digital?
membaca dan memahami maknanya, mengamalkan anak kuliah seperti Gus dan dan Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. 1. Jelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebutkan 4 kitab beserta nabi penerimanya. Jawaban 1. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya dan meyakinkan bahwa kitab-kitab Allah itu ada dan mengamalkan hadis-hadis ada di dalam kitab-kitab Allah. 1. Taurat diturunkan Nabi Musa alaihissalam. 2. Zabur diturunkan Nabi Daud alaihissalam. 3. Injil diturunkan Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran diturunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2. Bagaimana fungsi dan peran kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan manusia di era digital? Jawaban 2. Fungsi kitab-kitab Allah yaitu sebagai pedoman hidup, pegangan hidup di era digital. Peran digital Allah yaitu sebagai kepercayaan dan sumber dan ajaran agama. 3. Sebagai pelajar, bagaimana cara kamu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di Al-Quran dalam aktivitas sehari-hari di rumah atau di sekolah? Jawaban 3. Cara mengamalkan nilai-nilai yang terdapat di Al-Quran. 1. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, berperilaku jujur, saling berbuat baik kepada sesama manusia. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Asafat ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. 1. Jelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebutkan 4 kitab beserta nabi penerimanya. Ayo. Keyakinan penuh bahwa Allah menurunkan wahyu berupa kitab suci. Kitab Taurat diturunkan pada nabi yang menerima adalah Nabi Musa alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 Al-Ikhlas. Soal nomor 1. Jelaskan pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebutkan 4 kitab beserta nabi penerimanya. 1. Percaya sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab sebagai pedoman hidup. 4 kitab dan nabi penerimanya. Taurat penerimanya Nabi Musa alaihissalam. 2. Zabur penerimanya Nabi Daud alaihissalam. 3. Injil penerimanya Nabi Isa alaihissalam. 4. Al-Quran penerimanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita? SMP Negeri 1 Buduran. SMP Negeri 1 Buduran. Buduran 1 pasti bisa. Yes, tepuk tangan.